Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Di sini sebelum pembelajaran, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa ke depan ya. Boleh dulu ke depan. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dengan benar segala kami, yang seperti yang dan semua kepada kami, dan jangan masuk dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Amin. Terima kasih ya. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Nanti yang Pak Guru sebutkan namanya, ini tangan ya. Ya. Agustinus Barmantio, Hadir. Biar ya. Bella, Hadir. Dilon, Hadir. Emilianus Rizwan, Hadir. Gracio, Hadir. Florida Jessica Makin, Dia Marta Taskarina, Hadir. Mary, Hadir. Nonius Alvarez, Hadir. Rama Pratama, Hadir. Adil, Hadir. Petrus Yandi, Hadir. Tri Hardianto, Hadir. kemudian Victoria Sesa, Hadir. Didi, Hadir. Florina Febriani. Oke, berarti hadir semua ya. Bagus ya. ya Sebelum pembelajaran, Pak Guru nanti kita akan menyanyikan sebuah apa? Garuda Pancasila. Udah hafal nggak? Hafal kan yang sering dinyanyikan kan? Coba berdiri dulu, kita berdiri dulu ya supaya nggak ngantuk. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Duduk dulu, tepuk tangan dulu. Kita langsung makan. Jadi, setelah mendengarkan lagu Pancasila, ada satu lagu lagi ya. Nanti Pak Guru putarkan dulu. Boleh didengarkan dulu ya. Boleh didengarkan dulu. Hadir.
Tulang lengan atas, hasrat pemimpin, pergelangan tangan, telapak tangan. Yang itu tadi bagian lengan kita. Janganlah lupa untuk selalu dijaga. Tulang yang paha, kering juga betis, bisa sumberkan tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki, itu bagian kaki. Apa udah? Apa? Belum. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sama-sama nyanyi kita ya. Coba berdiri. Nah, supaya tambah semangat. Sama ya. Organ gerak pada manusia, ada gerak dari kita tunjukkan. Yang atas nama dan yang bawah kaki, itulah kawan anugerah dari Tuhan. Sekali lagi ya. Tulang lengan atas, hasrat pemimpin, pergelangan tangan, telapak tangan. Yang itu tadi bagian lengan kita. Janganlah lupa untuk selalu dijaga. Oke. Pak Guru mau tanya ya. Yang kalian dengarkan ini tentang apa? Tentang organ tubuh. Udah, silakan dulu. Nah, baik, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi organ tubuh manusia. Ya, kemudian nanti kita mengenal cara tubuh kita bisa bergerak. Ya. Kemudian kita akan juga mengenal sistem saraf pada tubuh manusia dan juga akan cara menjaga kesehatan organ tubuh. Ya. Nah, baik. Oke. Siapa yang mau maju ke depan? Coba, apa namanya? Nah, silakan maju. Kenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Florida Jessica Makin, kelas 5. Ya, kelas 5. Sekarang Pak Guru mau tunjuk dulu ya. Yang mana kepala manusia, kepala kita. Benar nggak? Nah, Dan silakan dulu. Nah, di sini Pak Guru ada menempel gambar apa ini? organ manusia. Gambar? Tulang. Gambar? Tulang.
tulang enggak? Pernah. Nah, ya. Di sini ada namanya tulang tengkorak. Ayo ditunjuk dulu tulang tengkorak nih. Nah, supaya ingat nanti. Ini ya tengkorak nih. Kepala kita. Kemudian ada namanya rahang. Rahang. Nah, ini rahang. Ya. Kemudian ada namanya tulang dada. Ah, ditunjuk. Ini tulang dada. Ah, dada ya. Ada namanya tulang belakang. Coba satu orang maju, lalu tunjuk. Nah, ini siapa namanya? Pares. Ada namanya tulang belakang yang mana? Ini namanya tulang belakang. Kemudian tulang punggul yang mana? Tulang punggul yang kemudian ada tulang paha. Ya, tulang paha. Kemudian ada namanya tulang tempurung. Tulang tempurung yang mana? Ini, ya. Ini namanya tulang tempurung. Ada namanya apa? Tulang pergelangan kaki. Nah, ini ya. Pergelangan kaki. Tulang belikat. Di mana? Ini ya. Tulang penguntil. Nih. Tangan kita ya, ada tulang penguntil di sini ya. Kemudian ada namanya tulang asta. Ya, di sini. Tulang asta. Sambil ditunjuk. Kemudian ada namanya tulang jari tangan. Mana? Tulang jari tangan. Oh, ini ya. Kemudian ada tulang betis. Tulang betis. Nah, ya. Tulang kering. Di bawahnya. Ya, silakan dulu. Oke ya. Coba satu orang lagi. Siapa namanya? Yandi. Yang namanya tulang dada. Benar enggak? Tulang dada, benar enggak? Benar enggak? Benar ya. Pintar. Mantap. Sama. Rama. Tulang tempurung lutut yang mana? Benar enggak? Benar. Bentar dulu. Ini. Bella, coba Bella. Ini, Bella. Yang namanya tulang telapak yang mana? Iya, benar. Bentar dulu. Siapa lagi yang mau maju? Iya. Tio coba supaya hafal nanti ya. Harus hafal. Tio. Yang mananya? Mana nama tulang rahang? Ayo. Diam ya. Tio. Tulang rahang. Benar? Yang bisa jawab nanti kalau ada hadiah ya. Makanya yang suka menjawab ada hadiahnya nanti. Kemudian fungsi rangka tubuh manusia ya. Fungsi tubuh rangka manusia. Apa dulu menjelaskan dulu? Fungsi rangka tubuh manusia Kita dengarkan video lagi ya. Dengarkan video lagi ya.
belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersisi pada tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang salangka, tulang burikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kemubil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya: 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi bentukan sel darah. Kita sama-sama baca ya. Ini fungsi rangka tubuh manusia. Ya. Fungsi rangka tubuh manusia 1, coba. Merupakan pembuatan dapat diberi tegak daripada bagian besar masyarakat dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat membentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Nah, ini fungsi rangka. Coba nanti diingat ya. Yang pertama adalah untuk apa? Fungsi rangka Merupakan tubuh agar dapat berdiri tegak. coba dengarkan. Tubuh kita kalau tidak ada tulang bisa nggak berdiri? Tidak. Tidak bisa. Sama dengan kalian pernah nggak berlayar-layar? Kalau layar-layar itu tidak dikasih apa namanya? Pagu, bisa nggak terbang? Nah, sama dengan tubuh manusia. Kalau tubuh kita tidak ada rangka mungkin apa? Tidak bisa berdiri. Seperti itu tubuh kita. Oh, nggak kita nggak bisa berdiri. Kemudian nomor 2, melindungi bagian-bagian dalam tubuh manusia seperti jantung, paru-paru. Kalau Josendro, di dalam tubuh kita ini ada terdapat organ tubuh. Ada namanya jantung. Ada namanya paru. Benar. Kemudian ada benar, ada hati. Jangan sampai hati ya. Ada usus. Kemudian sebagai pembentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. Nah, mengapa kita bisa tinggi? Karena kita mempunyai itu tulang. Ya, tulang kita makin bertambah umur, bertambah tinggi. Mungkin siapa namanya? Yandi. Kalau SD kan berapa tingginya? Waduh, tinggi lah 130. Berapa? 7. Nah, kalau udah SMP berubah enggak? Mungkin Yandi juga SMP enggak lain, tubuhnya waktu SD kan kurus kan? Mungkin Mungkin dari SMP jadi gemuk kan?
Tambah lagi SMA makin tinggi. tinggi. Kemudian sebagai tempat penopang otot-otot tubuh. Coba siapa namanya? Tama. Maju Tama. Tama. Yang mana namanya otot coba. Coba. Nah, betul ototnya. Iya, besar ototnya. Kasih ya. Yang berikutnya, tempat pembentukan sel darah dan sumsum tulang ya. Di dalam rangka ini sebagai pembentuk sumsum ya. Sumsum sama sel darah. Nah, kita. Siapa yang berani disuntik ini? Tidak. Hah? Takut nggak? Jarumnya. Bella apaan nangis? Bella apa? Jangan nangis. Bella apa? Ayo kita lihat lagi. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia seperti tangan dan kaki. Fungsi Ya. Nah, di dalam rangka anggota gerak kita mempunyai tangan dan kaki. Nah, tangan dan kaki ini merupakan anggota Gerak. Kalau kalian mau pergi ke pasar pakai apa biasanya? Motor. Pakai jalan kaki. Kalau nggak ada kaki bisa nggak kita berjalan? Kalau makan kita pakai apa? Kalau nggak ada makan bisa nggak makan? Nah, siswa. Nah, tangan dan kaki merupakan anggota apa tadi? Anggota gerak. Ya. fungsinya sebagai berikut. Tulang hasal fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi eksel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu. Tadi ada namanya tulang. Coba Kak Guru tanya lagi. Fungsi rangka tadi apa? Yo, fungsi rangka apa? Yang pertama untuk menopang tubuh agar dapat. Yang kedua, Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lemah seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. yang ketiga, Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. yang keempat, Tempat menempelnya otot-otot tubuh. kemudian anggota
Kemudian ada namanya tulang jari tangan. Coba angkat tangannya dulu. Nah, ya. Ini namanya tulang jari tangan. Kemudian ada namanya tulang apa lagi? Telapak tangan. Nah, iya. Kemudian ada namanya tulang pergelangan tangan. Nih, nah, pergelangan tangan. Sekali lagi bisa nonton video dulu ya. Yang berikut. Ya, silakan dilihat dulu. Ya. I have 12 email study messages and a proposal invite. Halo adik-adik, bersama Kak Febri. Di video ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita bergerak. Silakan diturun Pernah dulu ya. terpikirkan oleh kalian sebenarnya gimana sih tubuh kita kok bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak, yaitu rangka, otot, dan sendi, dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Rangka atau tulang memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai alat gerak pasif, rangka juga memberi bentuk dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ dalam, tempat pembentukan sel darah, serta tempat penyimpanan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama tulang pipa, contohnya ada lengan, paha, betis. Lalu yang kedua ada tulang pipi, contoh tulang pipi ada pada tulang dada atau tulang tengkorak. Yang ketiga tulang pendek, contohnya pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang keempat tulang tidak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tubuh kita tersusun atas 206 tulang yang dihubungkan dengan sendi atau persendian. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memudahkan kita untuk bergerak, menekuk, meluruskan, melompat, berjalan, dan lain-lain. Berdasarkan gerakan yang dilakukan, sendi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya, sendi antara tulang leher dan tengkorak. Tulang tengkorak bisa memutari tulang leher. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Contohnya, sendi pada tulang-tulang di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat bergerak dua arah. Contohnya pada sambungan antara ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang bergerak satu arah menyerupai pintu, hanya dapat diluruskan atau ditekuk saja. Contohnya pada lutut dan siku. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, depan belakang atau kanan kiri. Contohnya pada pergelangan tangan atau pada tulang rahang. Dan yang keenam, sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak memutar ke segala arah. Contohnya ada di pangkal lengan dan pangkal paha. Selanjutnya kita akan membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika
relaksasi, dan yang ketiga elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Berdasarkan sifat dan bentuknya, otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya menyerupai gelondong, bekerja tanpa kita sadari, dan biasanya terletak di organ-organ dalam seperti organ pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot lurik bentuknya serabut menyerupai serabut kabel, bekerja secara sadar, menempel pada rangka. Jadi otot lurik sangat berperan penting saat kita beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya serabut dan membentuk anyaman dengan serabut lainnya. Terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa disadari. Artinya, meskipun kita sedang tidur, pingsan, dia tetap bekerja. Itu tadi sistem gerak, rangka, otot, dan sendi sudah kita bahas. Oke ya. Tadi udah nonton nggak videonya? Udah. Nah ya. Bagian tubuh kita bisa bergerak ini ada apa? Karena ada sistem saraf. Tahu nggak saraf? Ya, sistem saraf. Nah, kenapa kita bisa bergerak? Karena ada rangka. Ada tulang. Kalau tidak ada tulang berarti kita tidak bisa apa? Nah, tidak bisa berjalan. Tidak bisa apa lagi? Bergerak. Karena kita bisa bergerak karena kita mempunyai saraf. Tahu nggak saraf? Atau pikiran kita ya, kalau kita mau pergi ke pasar misalnya, berarti kita arahnya kemana? Ke pasar kan? Kemudian fungsi rangka. Fungsi rangka itu tadi ada berapa? Ada berapa? Dari 5. Coba sebutkan. Fungsi rangka sebagai alat gerak apa? Alat gerak apa? Sebutkan lagi. Bentuk seperti gigi pendek atau lekuk pada tubuh manusia, dan tempat penempelnya otot tubuh, tempat menumbuhkan sel darah di tulang dalam susun tulang. Coba satu orang baca, satu orang. Nah, silakan lagi dulu. Dibaca dulu ya. Baca dulu ke depan tadi fungsi rangka tubuh manusia. Ya, silakan. Fungsi rangka tubuh manusia. 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sum-sum tulang. Oke, ya, makasih ya. Gerak aktif karena Tadi ada fungsi rangka ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya. Udah hafal nggak? Nah, nanti dihafal ya. Nanti panggil tanya satu-satu. Kemudian kita akan melihat tulang ya. Rangka tulang ini terdiri dari 4 rangka tulang. Rangka tulang ada 4. Yang pertama siapa yang tahu? Hah? Ada tulang pipa, ya, tulang pipa. Tulang pipa. Yang kedua ada apa? Ada tulang pipi.
Tiga, ada tulang apa? Siapa yang tahu lagi? Ada tulang pen? Tulang pen? Pendek. Keempat, tulang apa? Hah? Tulang tak beraturan. Tulang Ayo baca dulu. Pertama tulang, tulang pipa, dua tulang, tulang pipi, tiga, tulang pendek, empat, tulang tak beraturan, tulang lagi, tulang pipa, tulang pipi, tiga, tulang pendek, tulang tak beraturan, sekali lagi tulang pipa, dua, pipi, tiga, tulang pendek, empat. tulang tak beraturan. Nanti kalau kalian sebutkan harus hafal ya. Kemudian contoh tulang pipa, siapa yang tahu contohnya? Contohnya ya. Ayo contohnya. Siapa yang tahu? Terus. Nanti yang tahu Pak Guru kasih hadiah. Contoh tulang pipa apa? Siapa yang tahu? Contoh tulang pipa ini misalnya ada lengan, ya. Lengan. Apalagi? Nah, ada namanya paha. Ya, paha. Kemudian apa lagi? Paha betis. Nah, ini adalah contoh tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Tulang lengan. Mana tangan kita mana? Nah, ada tak tulangnya? Lurus lah, lurus lah. Nah, macam pipa kan? Tulang paha. Ini ya. Bentuknya lurus. Kemudian tulang betis. Mana betis? Ini ya. Lurus enggak? Lurus ya. Kemudian contoh lagi tulang pipi. Tulang pipi. Nah, ini. Contohnya apa? Tulang dada. Tulang apa lagi? Tulang tengkorak. Kemudian apa lagi? Contoh tulang pendek. Yo, contoh tulang pendek. Yang ini nomor 3. Contohnya apa? Contoh tulang pendek. Tulang pergelangan tangan ya. Tulang pergelangan. Apalagi? Pergelangan kaki. Apa namanya nih? Benar ya. Tulang pergelangan kaki. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kemudian tulang tak beraturan, siapa yang tahu contohnya? Misalnya tulang ruas tangan ya.
tulang. Nomor 3 nih, tulang pendek tadi apa contohnya? Tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Iya. Coba satu orang maju. Maju juga ya. Tulang pipa, contohnya yang mana? Lengan, Ya. paha, betis. Ayo tunjuk. Lengan yang mana lengan? Nah, kemudian paha yang mana? Oke. Betis. Nah, satu lagi maju. Terima kasih ya. Apa namanya nih? Sesuai. Oh ya ini. Andi, tulang pipi. Contohnya tulang dada. Tulang dada. Yang mana tulang dada? Oke. Tulang tengkorak. Ya, kasih. Apa lagi? Rama. Rama, tulang tak beraturan. Contohnya. Apa lagi? Ini tulang pendek ya, tulang pendek. Tulang pendek yang mana? Pergelangan tangan yang mana? Oke, tulang pergelangan kaki yang mana? Ya, nah. Apa enggak? Ya apa enggak? Nah, bagus, makasih. Yang berikutnya udah paham enggak tentang tulang? Ada namanya tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, ya. Nanti kalian sebutkan contoh-contohnya ya. Yang berikutnya adalah tadi di video ada berapa jumlah tulang kita? Siapa yang tahu tadi? 5. Ada berapa jumlah tulang yang dihubungkan dengan sendi? 206 tulang sendi. Ya. Ada berapa tadi? 200 berapa? 221 Pak. 206. Tulang sendi. Ya. Banyak tidak tulang? Tulang luas tangan. Ada berapa? Sendi? 6 tulang sendi. Ada 206. 6. Harus dihafalkan ya. Coba Pak tanya lagi. Yang di belakang siapa namanya? Namanya dulu. Sendi kita ada berapa tadi? Sendi tubuh manusia ada berapa? Ada banyak ke depan ya. Hafalkan. Benar? Benar. Ya, kita lanjut. Apa namanya? Nah. Jadi, ada berapa? Ingat tak? Sendi. Ya, jangan lihat ke depan, lihat ke belakang. Kok 16? Sendi manusia ada berapa? Dulu, dia dapatkan dulu ya. Sendi manusia ada berapa sendi tulang? Benar tak? Benar. Apa namanya nih? Tri. Ya. Satu lagi supaya lebih paham lagi ya. Nah ini nih yang lebih utama tadi. Apa namanya? Tio. Apa namanya enggak? Udah. Oh. Ada berapa tadi? Sendi. Ada 200. Ya. Sip, mantap.
Pintar kau. Hah? 21. Kemudian kita lihat sendi putar. Ya. Ada penghapus. Panggil hapus dulu ya. Nanti panggil tanya lagi. Rangga bergerak satu arah menyerupai ini. Nah, lihat semuanya ke depan. Sendi atau persendian ini dibagi beberapa buah, ya. Ada namanya sendi putar. Kemudian sendi apa nih? Hah? Ada sendi pelana. Kemudian sendi geser. Ini namanya sendi geser. Kemudian ada sendi apa lagi yang ini? Ini namanya sendi apa? Hah? Sendi sendi engsel, ya. Nah, sendi engsel. Ada namanya sendi gulung. Kemudian ada sendi peluru. Yang pertama ada sendi apa tadi? Coba yang sebutkan. Sendi putar. Kemudian sendi apa? Sendi apa lagi? Sendi apa lagi? Sendi apa? Hah? Sendi gulung. Sendi apa lagi? Wow. Sendi peluru. Sendi apa? Udah enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendi putar. Nih ya. Sendi putar apa itu? Coba baca. Yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh di antara tulang leher dan tengkorak. Sendi geser. Yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang bergeser tulang yang lain. Contoh sendi pada tulang di pergelangan tangan. Oke, sip. Kemudian Tengkorak bisa memutari tulang leher. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi di pergelangan tangan atau pelana, ya. Sendi pelana. Coba baca. Yaitu sendi yang dapat bergerak dua arah. Contoh sendi perhubungan tulang pergelangan tangan dengan tulang jari. Sendi engsel. Yaitu sendi yang bergerak satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi pada lutut dan siku. Oke, ya. Sendi gulung. sendi gulung. Baca dulu, sendi gulung apa? Yaitu sendi yang bergerak dua arah, depan belakang atau kiri. Contoh sendi pada pergelangan tangan, pada tulang paha. Sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak memutar ke segala arah. Contoh pangkal lengan dan pangkal paha. Oke, makasih ya. Tadi ada berapa sendi? Coba sebutkan. Sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Coba satu orang. Kami satu orang. Coba sebutkan 6 buah sendi. Coba. Sendi putar,
Seni peluru. Benar? Benar. Kalau supaya bosan, kita nyanyi dulu ya, supaya apa ya? Mau lagu apa yuk? Coba. Lagu pelangi. Ayo, nyanyikan cinta. Kita dengarkan lagi lagu anggota kelompok manusia ya. Berdiri supaya tidak ngantuk ya. Yo, ngantuk ya. Oh. Tulang lengan atas, hasrat pemimpin, pergelangan tangan, lapak tangan, yang itu tadi beriangan kita. Janganlah lupa untuk selalu dijaga. Duduk ya, masih. Yang berikutnya guru akan menjelaskan satu lagi tentang menjaga kesehatan tubuh kita ya. Oke, Pak Guru akan memutarkan video, kalian nyimak lagi ya. Atau terpelincir. Tiga tanda tanda memberi. Ada yang ngantuk nggak di sini?
secukupnya. secukupnya. Tidur secukupnya. Keempat, posisi duduk ya. Kalau kalian duduk harus lurus. Coba duduk yang lurus, coba duduk yang lurus. Seperti itu ya. Kenapa kalian harus duduk lurus? Supaya tulang kalian tidak bengkok ya. Kalau kalian belok duduk sebelah kiri kanan nanti bengkok tulangnya. Mana tulangnya bengkok? Tidak ya. Kemudian makan yang secukupnya. Makan yang sehat. Seperti apa makanan yang sehat? Coba. Makan apa lagi yang bergizi? Daging. Makanan sehat itu apa? Contohnya. Buah. Apa lagi? Daging. Ada susu. Ya. Nah, ada sayur-sayuran. Contohnya apa? Contoh sayuran apa? Sel. Buah-buahan apa? Contohnya buah-buahan. Kemudian susu. Sapi. Kemudian posisi kalian tidur ya. Posisi tidur harus lurus. Tidak boleh terletak seperti ini. Kemudian ini tadi contohnya, contoh makanan sehat. Ada apa? Apa ini? Siapa yang pernah makan ikan? Yang pernah makan kacang? Yang tidak pernah siapa? Yang pernah minum susu? Yang pernah makan sayur? Yang berikutnya ada tugas dari Pak Guru. Nanti kalian isi dulu ya. Ada tugas. Dia Pak Guru siapkan. Ambil sendiri. Ayo juga ya. Nanti tulis nama, kemudian
sulit ya. Pak, baru Pak di sini tuh apa nih Pak? Hah? Yang mana? Apa lagi? Gak usah ya, nama aja ya. Nama. Gak usah, nama aja. Pak, boleh tengok di sini? Boleh. Ini barang. Yang muda boleh tunjuk tangan muda ya. Ada berapa soal tadi? Ada? Tiga. Oh, tak lama. Gimana soalnya, mudah atau sulit? Agak sulit sedikit nih, nomor 2, 3. Ini kan? Ini Bang. Fungsi apa fungsi rangka pada tubuh manusia? Ayo. Yang kedua apa nih? Kegunaan tulang untuk apa? Nah, ketiga, tulang hasta berfungsi untuk, ayo. Lalu di sini ada. Tulang raga berfungsi untuk, mudah kan soalnya? Mudah atau sulit? Gampang. Sudah? Dipotong-potong. Oke, waktu udah habis ya. Aduh, Cukup. belum. Dan apa ya? Ayo ya, udah cukup ya. Kita sama-sama, udah cukup dulu. Sama-sama, nomor 1 dulu. Tadi, coba bacakan dulu apa? Apa fungsi rangka pada tubuh Nah, manusia? coba satu orang, apa namanya? Ya, maju ke depan. Apa fungsi? Rangka pada tubuh manusia. Coba sebutkan. 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat membentukkan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Oke, ya kita dulu tepuk tangan ya. Benar ya jawabannya ya.
Jadi tunjukkan dulu. Nah, ya. Ayo. Ya. Nah ya. Nah, baik. Berdasarkan materi tadi, kita sudah tahu kan? Tadi kita mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang gerak anggota tubuh, kemudian rangka tubuh, ya, dan fungsi-fungsi anggota tubuh. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Nah, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa ke depan. Nah, boleh doa dulu ya. Berdiri. Nah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk para yang terpercaya kita masing-masing. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami yang percobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Oke, terima kasih ya. Nah, Pak Guru minta nanti kalian belajar lagi di rumah, kemudian jangan lupa untuk belajar materi yang telah Pak Guru sampaikan ya. Oke.